Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semua sehat semua ya. Baik, ya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya dan semoga virus corona ini segera berakhir. Ya, baik anak-anak, kita mulai saja mengenai teks laporan percobaan. Ya. Nah, kalian setelah belajar teks laporan percobaan diharapkan pertama, kalian bisa mengartikan arti teks laporan percobaan. Yang kedua, kalian bisa menentukan ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak ingatkan, semuanya sudah siap dengan buku dan pulpennya? Alhamdulillah sudah siap semuanya ya. Oke, kita mulai saja pelajaran teks laporan percobaan. Pertama, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya dari hasil observasi dan analisis yang sistematis ya. Jadi menyajikan informasi berdasarkan apa? Observasi dan dianalisis. Contoh teks laporan dapat ditemukan dalam ensiklopedia ya. Apa itu ensiklopedia? Siapa yang tahu? Iya, baik. Ensiklopedia itu karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan. Ya, itu ensiklopedia. Di perpustakaan banyak kan ya? Iya, tentu pasti banyak ensiklopedianya. Yang kedua adalah dokumen. Dokumen itu apa dokumen? Dokumen adalah sebuah tulisan penting yang memuat informasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah buku panduan. Buku panduan itu apa? Buku panduan itu yang berisi informasi juga tentang petunjuk penggunaan secara maksimal. Nah, sekarang apa sih tujuan utama teks laporan percobaan? Yang pertama adalah mengklasifikasi dan atau mendeskripsikan. Yang kedua adalah memberikan informasi faktual. Dan yang ketiga, menggambarkan. Itu adalah tujuan utama teks laporan. Sekarang ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Jadi objektif, tidak hoax, tidak dikarang-karang ya. Kemudian teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Nah, nanti akan kita pelajari ini ya struktur teksnya. Dan yang terakhir adalah teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Nah, sekarang informasi dalam teks laporan percobaan itu yang bagaimana? Yang pertama, kalian harus bisa menjawab what, apa judul, apa objek percobaannya, apa alatnya, apa bahannya, apa kesimpulannya. Ini harus terjawab oleh kita. Yang kedua, siapa pelaku percobaan? Yang ketiga adalah why, mengapa. Ini bisa dijawab dengan tujuan percobaan. Apa sih tujuan percobaannya? Nah, kemudian when, kapan waktu percobaan. Where, di mana tempat percobaannya. How, bagaimana langkah-langkah percobaan.
Nah, kalau kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan ini, tinggal kita menyusunnya ya dalam bentuk informasi ya berupa teks laporan percobaan. Nah, di sini menentukan informasi dalam teks laporan percobaan yang tadi Bapak jelaskan ada baganya. Jadi yang pertama, apa judul laporan percobaan tersebut? Pasti ada judulnya ya. Yang kedua, apa objek laporan percobaan tersebut? Objeknya apa? Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut? Ya, alat, bahan, ya harus dituliskan juga. Apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut? Ya, bisa berupa simpulan. Ya, hasilnya apa? Nah, berikutnya, siapa pelaku percobaan tersebut? Kemudian, mengapa percobaan tersebut dilakukan? Dan berikutnya adalah kapan laporan percobaan itu dilaksanakan. Di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah percobaan tersebut. Nah, ini tadi kalau sudah menjawab ya, sudah menjadikan ya, bisa dijadikan sebuah informasi dalam bentuk teks laporan. Yang terakhir, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Tentunya kalau kalian nanti menyimpulkan, pertama harus dibaca dulu ya laporan percobaan tersebut. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat, unsur 5W+1H tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, jawaban 5W+1H, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Ya, tinggal kalian menyimpulkan dengan bahasa sendiri. Pilih yang keempat, kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat yang efektif dengan kosakata yang baku. Itu anak-anak ya. Jadi mudah bukan ya laporan percobaan ya. Nah, semoga pelajaran kali ini bisa bermakna bagi kalian, bermanfaat bagi kalian. Dan untuk tugas berikutnya adalah Bapak minta kalian mencari contoh-contoh teks laporan percobaan. Kalau di buku paket ada ya, halaman 17 ya. Boleh contoh yang lain dari misalnya dari internet, boleh, silahkan ya. Jadi silahkan saja ya, kamu cari ya, nanti tinggal simpulkan. Kalau sudah, nanti tolong bisa dikirim lewat WA Bapak ya, di foto atau bisa di-emailkan ya. Itu yang Bapak inginkan ya. Jadi tetap harus ada hasilnya. Baik anak-anak ya. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.